Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar semua, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 di kelas 6 bersama saya Aris Setiawan. Tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera, negara kuat. Kita fokuskan pada pembelajaran 3 dan 4 di kelas 6. Pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ya, sobat belajar, membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Pajak adalah biaya yang harus dibayarkan kepada negara. Bisa pajak kendaraan, pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan. Semua itu digunakan untuk pembangunan negara Indonesia. Jadi misalnya ada pembangunan jalan, pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, itu adalah dari uang kita, yaitu uang yang diperoleh pemerintah dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Pajak disesuaikan dengan keadaan kita. Misalnya kita punya kendaraan sepeda motor. Setiap tahun kita harus membayar pajak kendaraan sepeda motor. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai sepeda motor, tentu tidak akan membayar pajak sepeda motor. Jadi pajak ini dibebankan kepada wajib pajak yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah tadi, melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tanggung jawab kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural, multi etnis, multi agama. Bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam kepercayaan. Kalau kita bersatu, negara akan kuat. Negara kuat menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan sebaliknya, misalnya kita tidak melakukan tanggung jawab, tentu pembangunan tidak akan berlangsung dengan baik. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Ini adalah contoh gotong royong di lingkungan masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan
hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Walaupun kita itu hak kita menikmati keindahan laut, tanpa kita harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga habitat laut, tidak boleh merusak habitat yang ada di laut. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan di pantai. Walaupun kita sudah membayar kewajiban kita tiket masuk untuk ke dalam wisata pantai, tetapi kita punya hak, kita harus kita laksanakan dengan tanggung jawab, dengan cara tidak mengotori pantai tersebut, tidak merusak fasilitas yang ada di pantai tersebut. Itu jadi kita harus menggunakan hak kita dengan penuh tanggung jawab. Tetapi pada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Misalnya, banyak perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa negara, antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Kita lanjutkan. Pada sebuah paragraf tadi pasti ada namanya gagasan utama dan informasi penting. Pada paragraf 1, gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Selain memiliki gagasan utama, setiap bacaan pasti memiliki judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, identitas, atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis. Judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema. Oleh karena itu, judul harus mampu mencerminkan topik atau tema, tidak boleh menyimpang dari intinya. Judul bacaan yang baik memiliki ciri-ciri antara lain mempunyai pertalian dengan isi bacaan, menarik pembaca, dan tidak terlalu panjang. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika kita sebagai warga negara sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, hal itu untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera. Tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Hal ini sudah kita lihat dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah ke desa-desa. Hal ini digunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan merata di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang luas. Tentu untuk memeratakan pembangunan tidaklah mudah. Tetapi pemerintah mengupayakan hal itu. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, desa bisa mengelola bantuan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya bisa menggerakkan ibu-ibu PKK untuk mengadakan pelatihan, misalnya pelatihan batik dengan mendatangkan pelatih yang profesional ahli di bidang batik untuk mengajar ibu-ibu PKK, sehingga ibu-ibu PKK mempunyai keterampilan. Dengan keterampilan membatik diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membuat kerajinan batik dan menjualnya. Tentu akan mendapatkan penghasilan di desa tersebut. Selain itu, di desa-desa sekarang sudah ada namanya BUMDes.
BUMDes adalah sebuah perusahaan kecil lah. Bisa diartikan sebuah perusahaan kecil yang dikelola oleh desa. Diharapkan dari bantuan pemerintah ini dikelola supaya mendapatkan keuntungan, bisa diperbanyak penghasilan dari desa tersebut. Kita sering melihat di jalan raya itu ada namanya adalah baliho. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Jadi sebagai sobat belajar, janganlah merokok karena merokok itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho adalah media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Apa perbedaan antara baliho dan poster? Baliho dan poster itu berbeda dalam ukurannya. Sebenarnya bentuknya sama-sama reklame media visual, tetapi ukurannya yang berbeda. Kalau baliho itu ukurannya besar, kalau poster itu ukurannya kecil. Itu perlu diingat, kalau baliho itu ukurannya besar yang biasanya ada di tepi-tepi jalan itu untuk mempromosikan atau media pemberitaan bagi kegiatan-kegiatan tertentu. Untuk menambah wawasan sobat belajar semua, silahkan kerjakan 5 latihan soal berikut ini. Yang pertama, apa dampak pelaksanaan membayar pajak tepat waktu? 2. Jelaskan langkah pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. 3. Bagaimana membuat judul yang baik? 4. Apakah yang dimaksud baliho? 5. Sebutkan perbedaan baliho dan poster. Silahkan sobat belajar mengerjakannya di buku tulis masing-masing. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat belajar semua. Ingat, kita sebagai warga negara, salah satu kewajiban kita adalah membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu berarti kita sudah menggunakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Pajak-pajak yang kita bayarkan akan digunakan untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.